Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, hari ini kita masuk pada materi yang pertama tentang definisi dan ruang lingkup ekonomi perikanan dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi perikanan 2 SKS, pengasuh mata kuliah oleh saya sendiri, Ibu Sari Haulia Mahkoda. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama sebelum kita masuk pada definisi dan ruang lingkup, tentu adik-adik perlu tahu tentang mata kuliah ini. Deskripsi singkat dari mata kuliah ekonomi pengantar ilmu ekonomi perikanan ini yakni membahas mengenai konsep, teori, kebijakan, serta kajian empiris ekonomi perikanan dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya perikanan dan lingkungan yang dinamis. Jadi, ini adalah deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Kemudian, learning outcome yang diharapkan setelah adik-adik selesai berkuliah mata kuliah ini, diharapkan dapat menguasai konsep ilmu ekonomi perikanan, mampu mengaplikasikan keahlian di bidang ekonomi perikanan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya perikanan, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya perikanan yang dinamis. Jadi ini adalah deskripsi singkat serta learning outcome yang diharapkan dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi perikanan. Begini saja tentang mata kuliah ini. Kita lanjut lagi pada materinya, yakni pertama kita masuk dulu pada definisi atau pengertiannya ya. Nah, dalam mata kuliah ini dari namanya saja pengantar ilmu ekonomi perikanan. Ilmu ekonomi perikanan. Ada kata ekonomi di situ dan ada kata perikanan di situ. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang berikut, ilmu perikanan. Ilmu perikanan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola laut dan perairan. Jadi ini pengertian ilmu ekonomi dan ilmu perikanan. Maka kita bisa mengambil kesimpulan pengertian dari ekonomi perikanan adalah suatu ilmu yang mempelajari dan membahas serta menganalisis perikanan secara ekonomi atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada perikanan. Jadi, ekonomi perikanan adalah suatu ilmu yang mempelajari, membahas, serta menganalisis perikanan secara ekonomi. Jadi, itulah yang dimaksud dengan ekonomi perikanan, ya. Ini pengertian dan definisinya secara garis besar seperti ini ya, adik-adik. Ada banyak definisi lain, tetapi kurang lebih tujuan dan maksudnya adalah sama seperti ini. Nah, kita lanjut lagi, itu adalah pengertiannya. Kemudian kita lihat lagi ruang lingkup atau masalah pokok yang ada dalam ekonomi perikanan. Itu umumnya ada 4 ya. Proses produksi perikanan, faktor produksi, faktor pendukung, serta eksistensi perikanan di Indonesia saat ini. Ini adalah 4 masalah pokok yang biasa ditemukan dalam ekonomi perikanan. Nah, 4 masalah ini juga merupakan bagian dari ruang lingkup ekonomi perikanan ya. Jadi seputaran ini 4 masalah pokok inilah yang akan selalu kita bahas nanti ke depannya. Nah, pertama kita lihat yang masalah pertama yaitu masalah pada proses produksi perikanan. Masalah pada proses produksi perikanan. Nah, proses produksi itu biasanya berkaitan dengan tenggang waktu yang cukup panjang ya.
Kemudian ada juga di sana biaya produksi serta tekanan jumlah penduduk yang merupakan bagian dari permintaan pasar ya. Jadi biaya dalam proses produksi sangat rumit, juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan tenggang waktu ya. Dalam usaha perikanan dibutuhkan juga masukan yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan perikanan, misalnya pembelian bibit, pakan, obat-obatan, lahan, tenaga kerja, dan upah. Jadi dalam proses produksi perikanan, misalnya ada budidaya perikanan apa begitu, tetapi ada banyak faktor yang biasanya menjadi masalah dalam proses produksi tersebut, sehingga kegiatan ekonomi dalam perikanan itu menjadi terganggu. Nah, salah satunya dalam proses produksi ini ya, yaitu tenggang waktu, biaya, dan tekanan jumlah penduduk. Kemudian kita lihat lagi pada faktor yang kedua, yaitu faktor produksi. Faktor produksi ini ya, faktor produksi dalam usaha perikanan meliputi sumber daya laut atau lahan, modal, tenaga kerja, pengelolaan, manajemen atau skill. Nah, permasalahan yang ditemukan dalam faktor-faktor produksi ini akhirnya menjadi kendala juga. Nah, di sini kita misalkan sebagai contoh, faktor produksi itu kan ada lahan atau laut, modal dan tenaga kerja, serta manajemen. Misalnya kita punya modal, punya lahan, tetapi tidak punya tenaga kerja, maka proses produksi tersebut atau kegiatan ekonomi perikanan tersebut tidak bisa berjalan kan? Atau misalnya punya semuanya tetapi tidak ada modal misalnya. Nah, maka menjadi kendala dalam proses produksi. Jadi semuanya faktor-faktor produksi ini sangat penting untuk ada semuanya. Begitupun juga dengan pengelolaan dan manajemen atau skill. Jadi ini sangat penting untuk selalu ada semuanya tanpa ada permasalahan. Kemudian kita lanjut lagi pada poin yang ketiga, yaitu faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi perikanan yang biasanya ditemukan masalah, yaitu adalah kelembagaan, kemitraan, kebijakan, dan faktor lainnya seperti sarana dan prasarana. Kalau kemitraan dan kebijakan ini juga sering menjadi masalah yang ditemukan oleh para nelayan kita dalam usaha perikanan ya. Misalnya kumpulan kelompok-kelompok nelayan yang membentuk kelompok ini, mereka membangun sebuah usaha, wirausaha, pengembangan hasil-hasil perikanan, tetapi mereka butuh mitra untuk membantu mereka dalam pengembangan itu atau membuat pelatihan atau apa untuk meningkatkan kualitas dari produksi perikanan yang mereka usaha perikanan yang mereka kelola tadi. Ataupun sarana dan prasarana juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung yang menimbulkan masalah. Misalnya sarana dari tempat para nelayan untuk memasarkan, menuju tempat nelayan menghasilkan hasil perikanannya untuk ke pasar, misalnya tidak ada sarana prasarana yang memadai, misalnya tidak ada alat transportasi, tidak ada alat transportasi bisa berupa angkutan umum atau tempat alat-alat lainnya yang bisa membantu mereka untuk membawa atau memasarkan hasil dari usaha perikanan mereka. Jadi ini adalah faktor pendukung yang juga bisa menjadi menimbulkan problem atau masalah dalam ekonomi perikanan. Yang berikut adalah eksistensi perikanan di Indonesia. Seperti apa eksistensi perikanan di Indonesia? Saat ini kunci strategis untuk menghadapi segala tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan strategis itu adalah meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia, terutama ditentukan oleh kemahiran dan penguasaan iptek yang sangat perlu untuk menjadi perhatian. Nah, sekarang kan sudah zaman cyber. Jadi nelayan-nelayan yang
zaman dahulu mereka biasanya hanya memikul hasil, ada yang memikul atau membawanya ke pasar untuk memasarkan hasil jualannya, tapi sekarang tidak, ada sosial media bisa menjadi sarana juga untuk memasarkan hasil usaha dari perikanan mereka, bisa difoto kemudian di-share, menjadi salah satu cara juga ya sosial media untuk menjadi tempat lahan untuk memasarkan hasil-hasil dari perikanan yang mereka buat itu. Jadi eksistensi perikanan di Indonesia sekarang sudah harus lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Nah, ini secara singkat tempat masalah pokok yang biasanya ditemukan. Selain masalah, dia juga merupakan ruang lingkup ya dalam ekonomi perikanan. Jadi faktor produksi, proses produksi, faktor pendukung, dan eksistensi dari perikanan itu sendiri. Nah, berikut kita lihat ada gambar 1. Adik-adik bisa lihat ini, gambarnya seperti ini. Kalian lihat ada berbagai macam sampah plastik di sini yang ada di pinggir pantai. Ini gambar 1 ya. Begitu banyak sampah plastik. Kemudian ada juga gambar 2. Nah, gambar 2 ini adalah penyu yang memakan plastik, dan ada penyu yang terperangkap oleh alat pukat-pukat dari nelayan. Ini gambar 2 ya. Jadi gambar 1 tadi gambar sampah plastik yang berserakan di pantai, ini adalah gambar 2. Kalian lihat. Nah, setelah mengamati gambar 1 dan gambar 2 ini, silahkan menjawab pertanyaan yang ada di slide akhir setelah daftar pustakanya ya. Yakni yang pertama, deskripsikanlah apa yang Anda lihat pada gambar 1 dan gambar 2 tersebut. Yang kedua, jelaskan apa hubungan dari kedua gambar tersebut dengan ekonomi perikanan. Ketiga, berikan solusi dari masalah yang ada di gambar 1 dan 2 itu seperti apa ya. Jadi berikan solusi untuk mengatasi masalah dalam kedua gambar tersebut. Jadi ini ada 3 nomor yang harus adik-adik kerjakan. Nanti ditulis di kolom komentar. Dengan format jawaban nanti akan saya kirim via grup WA di chat ya. Ini adalah tugas yang harus adik-adik kerjakan. Demikian untuk materi hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi pada materi berikutnya. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan komentar juga di kolom komentar atau bagaimana. Jadi nanti kita akan lanjut lagi pada materi minggu depan. Silahkan dikerjakan tugasnya. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.